Episode ketiga ini dibuka dengan memperlihatkan Joel dan Ellie yang telah berhasil kabur dari segerombolan zombie. Saat ini mereka sedang melewati hutan menuju ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan itu, Ellie sering menanyakan beberapa hal kepada Joel. Mungkin ia ingin lebih akrab dengan Joel atau hanya merasa bosan. How'd you get that scar on your head? I didn't fall down any stairs. Okay, so what then? No, I missed two. It happens more often than you think. Hingga tak terasa mereka pun tiba di sebuah toko. Di toko itulah Joel dan Tess memiliki tempat persembunyian senjata rahasia. Saat Joel sedang sibuk memeriksa tempat itu, Ellie perlahan masuk ke dalam toko dan menemukan ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan itulah Ellie menemukan sebuah barang dan seorang zombie yang sedang terjebak. Awalnya, Ellie hanya menyayat dahi zombie itu untuk melihat bagaimana kulit di dalamnya. Namun kemudian ia pun menusuk zombie itu sampai mati. Setelah menyimpan senjatanya, Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu mereka berdua melihat bangkai pesawat di atas sebuah bukit. Ellie yang tidak pernah melihat dunia luar merasa iri dengan orang-orang yang pernah naik pesawat. Ia saja tidak pernah menaiki mobil sama sekali, apalagi pesawat atau kendaraan lain. Setelah itu, Ellie penasaran dengan bagaimana awal mula kemunculan jamur Cordyceps. Nah, karena belum ada yang bisa memastikan awal mula kemunculannya, jadi Joel menyederhanakan cerita dengan mengatakan bahwa jamur itu menyebar melalui bahan makanan yang dikonsumsi oleh semua orang. Orang yang terinfeksi kemudian berubah menjadi zombie lalu menggigit orang lain hingga dunia pun berubah menjadi seperti ini. Tak lama kemudian, Ellie dan Joel melewati tumpukan tulang belulang manusia. Terlihat jelas mereka semua bukanlah korban infeksi jamur, melainkan mereka sengaja dibunuh oleh pasukan militer untuk menghentikan penyebaran wabah. Jadi, di tahun 2003, pasukan militer mengevakuasi semua warga di sebuah kota. Mereka dijanjikan tempat perlindungan, padahal pasukan militer berniat membunuh mereka semua. Namun ternyata ada satu orang yang tidak ikut dievakuasi. Ia adalah seorang pria bernama Bill. Ya, Bill sengaja bersembunyi di ruangan bawah tanah rumahnya karena ia tahu bahwa pasukan militer tidak bisa dipercaya. Setelah semua orang dibawa pergi, Bill resmi menjadi satu-satunya orang yang hidup di kota itu. Ia pun mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk bertahan hidup. Mulai dari membuat pagar di sekeliling rumah, melengkapi pagar-pagar itu dengan listrik tegangan tinggi, lengkap dengan begitu banyak jebakan, agar apabila ada zombie yang mendekat, mereka akan langsung dibunuh. Selain itu, Bill juga mulai berkebun dan berternak, agar hasilnya bisa ia konsumsi. Begitulah Bill menjalani hidupnya selama bertahun-tahun. Sampai di tahun 2007, ia pun bertemu dengan seseorang yang tidak sengaja masuk ke dalam jebakannya. Pria itu bernama Frank. Frank berkata bahwa ia berasal dari QZ Baltimore dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam rombongannya. Setelah Bill memeriksa kondisi Frank, ia pun percaya bahwa Frank tidak terinfeksi jamur. Nah, karena merasa kesepian, Bill pun menerima Frank untuk hidup bersamanya. Selama bertahun-tahun mereka pun menjalani kehidupan bersama dan saling membantu satu sama lain. Hingga akhirnya di tahun 2010, Frank berkenalan dengan Tess melalui radio dan mengundangnya untuk datang ke rumah mereka. Bill awalnya tidak setuju dengan keputusan Frank, namun Frank berhasil meyakinkan Bill bahwa bagaimanapun juga mereka tetap membutuhkan orang lain. Singkat cerita, Tess dan Joel akhirnya berkunjung ke rumah mereka. Sejak saat itulah mereka berempat mulai menjalin hubungan persahabatan dan saling membantu satu sama lain. Tess dan Joel banyak mensupport Bill dan Frank dengan barang-barang yang tidak mereka miliki, begitupun pula sebaliknya. Pada suatu malam, rumah Bill dan Frank tiba-tiba diserang oleh para bandit yang berniat merampok daerah tersebut. Saat itu, Bill sempat terkena tembakan dan Frank dengan cepat menyelamatkannya. We gotta get you inside. I got you. Dalam kondisi seperti itu, Bill terus mengkhawatirkan keselamatan Frank dan memintanya untuk menghubungi Joel. Meskipun begitu, Frank nyatanya tidak peduli dan terus berusaha menyelamatkan nyawa Bill.
Beruntung dengan kemampuannya, Frank berhasil melakukan hal itu hingga mereka berdua pun bertahan hidup sampai di tahun 2023. Terlihat pada tahun itu Frank dan Bill sudah sangat tua. Frank bahkan mengalami lumpuh akibat penyakit degeneratif yang ia derita. Frank yang sudah merasakan kedekatan ajalnya tidak sanggup bertahan hidup dengan kondisi seperti itu. Ia pun meminta Bill untuk memberinya racun agar ia bisa mati dengan tenang. Nah, karena persahabatan mereka yang sangat erat, Bill pun mengikuti takdir Frank dan ikut mati bersamanya. Kembali ke Joel dan Ellie, mereka berdua pun akhirnya sampai di rumah Bill dan Frank. Berbeda dengan kondisi terakhir saat ia berkunjung, kini lokasi itu terlihat sangat kotor dan tidak terurus. Sesampai di dalam rumah, mereka pun menemukan secarik surat yang ditulis langsung oleh Bill. Dalam surat itu, Bill mengatakan bahwa ia dan Frank sudah meninggal dunia dan mayat mereka telah tertidur tenang di dalam kamar. Ia pun meninggalkan semua senjata dan barang-barang yang ada di rumahnya untuk Joel. Dengan mobil dan semua perlengkapan itu, Joel dan Ellie akan pergi mencari Tommy. Di mana Tommy sebenarnya adalah mantan anggota Firefly, sehingga ia pasti mengetahui di mana lokasi laboratorium Firefly berada. Dan episode ketiga pun akhirnya selesai. Seperti biasa, untuk mengetahui kelanjutan kisah petualangan Joel dan Ellie, silahkan komen sebanyak-banyaknya ya guys. Dan tunggu episode keempatnya minggu depan. Sampai jumpa guys, bye! Wow.